Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ainun Jaria, mahasiswi STAI Al-Hikmah Jakarta dari program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai manusia dan perspektif sosial. Baik, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian perspektif sosial manusia dalam Islam. Yang kedua, pandangan Islam terhadap hubungan individu dan juga sosial. Dan yang ketiga, contoh perilaku sosial dalam masyarakat sesuai ajaran Islam. Baik, langsung saja kita pada slide selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Di sini teman-teman bisa lihat pada layar. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Interaksi dengan orang lain menjadi kebutuhan dasar, baik untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis. Perspektif sosial memandang manusia sebagai bagian dari masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan struktur sosial, sekaligus memiliki peran aktif dalam membentuk. Berbagai teori sosial seperti fungsionalisme, konflik, dan interaksionalisme simbolik membantu memahami hubungan antara individu dan masyarakat. Pemahaman ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu dapat berkembang secara optimal. Baik, kita berlanjut pada slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan perspektif sosial menurut Islam. Lalu yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap hubungan individu dan masyarakat. Yang ketiga, contoh dari perilaku sosial dalam masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, selanjutnya ada pengertian perspektif sosial dalam Islam. Ya, perspektif sosial dalam Islam merujuk pada cara pandang Islam terhadap hubungan manusia dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Islam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup bersama dan saling berinteraksi dalam harmonis. Perspektif ini menekankan tanggung jawab individu terhadap masyarakat dan peran masyarakat dalam membentuk individu. Baik, yang dimaksud dari slide tersebut, jadi manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, pandangan sosial atau perspektif sosial dalam Islam menunjukkan hubungan timbal balik antara individu dan juga masyarakat. Individu bertanggung jawab untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kebaikan sosial, sementara masyarakat berperan membentuk individu untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa individu dan masyarakat saling mempengaruhi dan memiliki hubungan atau kewajiban satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga penuh keadilan. Ya, selanjutnya ada slide yang membahas tentang prinsip sosial dalam Islam. Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama di sini ada tauhid sebagai dasar kehidupan sosial. Ya. Jadi dalam poin ini segala aspek kehidupan sosial manusia diarahkan untuk mengabdi kepada Allah bagi umat muslim atau bagi Tuhan kita masing-masing, ya, kepada Tuhan kita masing-masing. Jadi tauhid tidak hanya mengatur atau mengajarkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dalam tauhid sendiri menuntun manusia agar berhubungan baik antar sesama. Ya, lalu pada poin kedua di sini ada yang biasa disebut oleh umat Islam yaitu ukhuwah atau yang artinya persaudaraan. Jadi Islam mengajarkan bahwa semua umat manusia, terutama umat Islam adalah saling bersaudara satu sama lain. Jadi persaudaraan ini melampaui batas etnis,
kebudayaan, ras, suku bangsa, bahkan status sosial. Dan dari persaudaraan ini dapat menciptakan solidaritas dan juga kebersamaan dalam bermasyarakat. Ya, lalu selanjutnya poin yang ketiga yaitu ada keadilan sosial. Islam mendorong terciptanya masyarakat yang adil di mana hak setiap individu itu dihormati. Jadi keadilan tidak hanya melibatkan pembagian sumber daya secara merata, tetapi juga perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu selanjutnya ada musyawarah atau konsultasi. Jadi dalam kehidupan tentunya kita menemui berbagai macam permasalahan. Nah, dalam pemecahan masalah itu agar tidak membuat atau menimbulkan perpecah belahan antar masyarakat atau antar sesama, Islam menganjurkan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Yang mana musyawarah ini menekankan pentingnya partisipasi kolektif dan juga menghargai pendapat orang lain. Lalu yang terakhir dalam prinsip sosial menurut Islam yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang mana umat Islam memiliki tanggung jawab sosial untuk mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah pada kemunkaran. Jadi yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar di sini yaitu Islam itu mengajarkan agar kita saling mengajak kepada kebaikan antar sesama manusia dan juga menjauhi segala larangan atau keburukan atau kemunkaran guna menjaga moral dan juga kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada slide yang berisi tentang dalil hubungan sosial dalam Islam. Di sini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Baik, kita langsung saja pada slide selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap individu dalam masyarakat. Individu dan masyarakat saling bergantung. Individu yang kuat secara moral dan spiritual akan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Sementara masyarakat yang harmonis akan mendukung perkembangan individu. Prinsip ini menciptakan tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Jadi, individu dalam Islam memiliki tanggung jawab kuat dalam memenuhi kewajibannya kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu tentunya memiliki keyakinan masing-masing dan juga memiliki kewajiban masing-masing untuk memperkuat keyakinan tersebut. Dalam Islam, manusia wajib menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Dalam bermasyarakat sendiri, manusia harus saling menyayangi satu sama lain, saling menghormati, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tentunya alasan dari beberapa contoh hal yang harus dilakukan di atas yaitu agar tercipta dan terbentuk suatu masyarakat yang harmonis, sejahtera dan rukun. Ya, lalu selanjutnya di sini ada pada slide selanjutnya ada 4 pandangan individu terhadap masyarakat dalam Islam. Di sini pada poin pertama terdapat peran individu dalam masyarakat. Ya, jadi yang dimaksud dalam poin ini, Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap sekelompoknya. Jadi prinsip amar ma'ruf nahi munkar tadi yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran atau keburukan menjadi salah satu tugas penting bagi setiap individu dalam menjaga moralitas masyarakat. Individu juga didorong untuk berkontribusi
dalam pembangunan sosial. Contohnya dalam Islam yaitu dengan melalui zakat, sedekah, dan juga berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Dan juga dalam konteks atau prinsip ini Rasulullah bersabda bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, cinta, dan kelembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dan demam. Hadis riwayat Muslim. Jadi sesama masyarakat kita harus saling menguntungkan satu sama lain, kita harus saling berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan satu sama lain gitu ya. Jadi antar individu dan masyarakat saling ketergantungan. Lalu di sini poin yang kedua ada peran masyarakat terhadap individu. Tadi kita membahas tentang peran individu dalam masyarakat, lalu di sini sebaliknya juga masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan individu. Islam menekankan pentingnya kehidupan sosial, pendidikan, dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, termasuk yang lemah dan yang membutuhkan. Masyarakat juga bertanggung jawab untuk saling menjaga keamanan, kesejahteraan, dan moralitas kolektif. Ya, jadi masyarakat sendiri jangan sampai merugikan salah satu individu gitu ya. Jadi kita harus saling menguntungkan satu sama lain agar masing-masing dari kita juga merasa nyaman, aman, tentram, dan juga hidup rukun. Lalu selanjutnya di sini ada keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi dalam Islam hubungan individu dan masyarakat didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh masyarakat, seperti hak atas kehidupan, kehormatan, dan harta benda. Namun, individu juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan sosial dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dan kita sampai pada konsep yang keempat atau yang terakhir, yaitu konsep ukhuwah dan solidaritas sosial. Islam mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan sebagai landasan hubungan sosial. Persaudaraan ini tidak hanya berlaku di antara sesama muslim, tetapi juga dalam hubungan antar agama atau non-muslim, selama dalam kerangka keadilan dan juga penghormatan. Lalu dengan demikian Islam mengajarkan bahwa individu dan masyarakat adalah dua hubungan atau entitas yang saling terkait, di mana kesejahteraan satu pihak dengan pihak lain itu bergantung pada kesejahteraan pihak lainnya. Prinsip ini membentuk dasar bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Lalu kita sampai pada slide selanjutnya, contoh perilaku sosial dalam masyarakat sesuai ajaran agama Islam. Di sini sebenarnya banyak sekali bentuk contoh, tentunya dalam hal-hal kebaikan ya. Tapi di sini saya akan mengambil beberapa contoh. Yang pertama adalah tolong menolong dalam kebaikan. Jadi Islam mendorong umatnya untuk saling membantu atau saling tolong menolong dalam berbagai aspek kehidupan. Tentunya saling tolong menolong ini dalam hal kebaikan. Contohnya di sini adalah kita membantu tetangga yang kesulitan, memberikan donasi kepada orang yang membutuhkan, atau saling bergotong royong dalam kegiatan sosial. Nah, dalam hal ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi bukan berarti kita saling tolong menolong itu dalam segala hal,
seperti dalam hal yang buruk, tapi kita juga harus pandai-pandai menyesuaikan hal apa saja yang dapat kita tolong dan hal apa saja yang harus kita ingatkan untuk tidak dilakukan. Lalu selanjutnya contoh yang kedua yaitu menghormati dan memuliakan tetangga. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga, termasuk memberi bantuan saat mereka membutuhkan dan tidak menyakiti perasaan satu sama lain. Ya, sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu poin ketiga atau contoh ketiga yaitu menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan. Islam mengajarkan untuk hidup damai dengan semua pihak, termasuk mereka yang berbeda agama dan keyakinan, selama dalam kerangka keadilan dan juga perdamaian atau saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana dalam surat Al-Kafirun juga ada yang berbunyi, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Jadi dalam ayat tersebut juga sudah dapat ditegaskan bahwa kita harus saling menghargai agama apapun itu dan kita harus bisa saling menghormati satu sama lain. Ya, jadi itulah beberapa contoh yang dapat kita amalkan, yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Lalu di sini ada slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang tadi sudah saya paparkan, yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ajaran Islam tentang hubungan individu dan masyarakat menekankan pada saling menghormati, bekerja sama untuk kebaikan, dan menjaga keadilan sosial. Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan menghormati perbedaan, menjaga solidaritas, dan memenuhi kewajiban sosial. Sementara tetap berpegang teguh pada prinsip iman. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman presentasi yang saya sudah jelaskan. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian atau dalam saya menjelaskan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.